Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan merayakan Pentakosta ya, atau Pantai Kosta lebih tepatnya. Jadi kita memperingati hari 50 hari setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh merayakan Pantai Kosta, di mana bersama-sama kami bersuka cita mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati setiap daripada kami, supaya hati kami boleh terbuka untuk firman-Mu, supaya kehidupan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita kalau bicara mengenai Pantai Kosta itu sebetulnya bukan perjanjian baru, sudah sejak dari perjanjian lama, di mana istilah itu dipakai untuk merayakan hari ke-50 sejak Paskah, di mana Paskah itu keluarnya bangsa Israel dari Mesir ya. Dan 50 harinya Pantai Kosta itu untuk merayakan ucapan syukur atas panen yang mereka dapatkan. Lalu kalau kita lihat juga di Keluaran pasal 32, di mana waktu itu bangsa Israel membuat patung lembu emas dan mereka menyembah patung lembu emas. Sedangkan Musa setelah menerima 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat dari Allah, dan Musa di Gunung Sinai turun untuk menemui bangsa Israel untuk memberikan 10 perintah Allah, dan menemukan bahwa bangsa yang dipilih oleh Tuhan itu ternyata membuat patung lembu emas dan menyembah berhala. Dan Musa begitu marahnya, bahkan Tuhan juga marah dan menyerukan barang siapa yang tidak ikut ya, bangsa Lewi pada waktu itu, suku Lewi tidak ikut menyembah patung berhala, dan mereka membunuh, dan ada 3.000 orang mati karena mereka terbunuh dalam peristiwa itu, Pantai Kosta. Dan di perjanjian baru kita tahu bahwa sebelum Yesus naik ke surga, di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan memberikan perintah pesan kepada murid-muridnya untuk supaya menunggu sampai hari pencurahan Roh Kudus, yaitu pada Pantai Kosta atau 50 hari setelah kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya. Jadi dikatakan bahwa kita semua akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kita, dan kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem. Kita bicara keluarga dan seluruh Yudea, family, Samaria, rekan sekota, senegara, dan bahkan sampai ke ujung bumi, untuk semua orang. Jadi Roh Kudus melambangkan suatu pemberian Tuhan yang Tuhan sudah janjikan. Di dalam amanah pun dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Dikatakan di Yohanes 14 bahwa Tuhan akan pulang ke rumah Bapa menyediakan tempat untuk kita. Jadi, tapi Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri, Dia akan mengirimkan Roh penghibur, Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dan semua itu digenapi pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa kepada murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dan kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ya, kita akan baca perlahan-lahan, kita akan simak, kita renungkan, dan kita mengerti. Jadi ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul di loteng Yerusalem, saudaraku. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi ketika mereka
kepenuhan Roh Kudus ya, ketika mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa sehingga Roh Kudus itu memenuhi murid-murid Tuhan, dan murid-murid Tuhan itu mulai berbicara dalam bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti tapi bisa didengar oleh orang lain dan dimengerti sebagai bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang, ayat 7, dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masih mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Orang Partia, Median, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamlilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ketika murid-murid itu kepenuhan Roh Kudus pada hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, mereka bisa berbahasa-bahasa lidah, berbahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka sendiri pada asalnya, tetapi bahasa itu bisa seperti bahasa dari orang-orang negeri lain dan dimengerti. Tapi dengan catatan saudaraku, semua itu dilakukan untuk memberitakan kebesaran Allah, untuk memberitakan Injil. Saya sedikit ada kesaksian di mana saya belum pernah pada waktu itu memberitakan Injil dalam bahasa Inggris, karena saya sekolah di Amerika, cuman bicara mengenai bahasa sehari-hari dengan kita bicara mengenai bahasa khotbah atau bahasa Alkitab, saudaraku, itu sesuatu yang tidak sama. Tapi puji Tuhan, ketika pertama kali Tuhan memberikan kesempatan saya untuk melayani dalam bahasa Inggris, dan saya merasa bahwa bukan saya yang berbicara di depan, tetapi roh yang Tuhan taruh atau Roh Kudus yang Tuhan meteraikan dalam hidup saya, itu yang berbicara untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan untuk kemuliaan saya, saudaraku, tapi berbicara untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya bisa berkhotbah atau memberitakan Injil pada waktu itu dalam bahasa Inggris dengan sangat, dikatakan mereka yang mendengar sangat jelas dan sangat bisa dimengerti dengan sangat baik. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya ketika saudara memberitakan Injil, ketika saudara disuruh untuk maju berbicara mengenai Tuhan, saudara percaya bahwa meterai Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saudara akan berbicara untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu akan terjadi, saudaraku. Dan kita lihat bahwa di Perjanjian Baru, di Kisah Rasul 2, dikatakan bahwa mereka semua tidak percaya, bahkan mereka ngomong, kayaknya mabuk ya, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia yang memberitakan Injil pada hari itu, saudaraku, ternyata apa yang terjadi? Petrus berkhotbah memberitakan Injil dalam bahasa yang mungkin Petrus sendiri belum pernah berbicara, tapi karena kuasa Roh yang memberikan urapannya, memberikan pengertian kepada mereka mendengar, membuat akhirnya 3.000 orang bertobat, saudaraku. 3.000 orang dibaptis dan menjadi orang Kristen. Saudara tahu pada waktu Musa marah dan suku Lewi membunuh bangsa Israel yang menyembah patung lembu emas di Perjanjian Lama, di Keluaran 32 ayat 14, dikatakan 3.000 orang yang meninggal. Jadi ketika hukum Taurat diberikan, saudaraku, 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat, ada 3.000 orang yang mati terbunuh. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada barang siapa yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka 3.000 orang pada hari itu juga diselamatkan, menerima keselamatan, dibaptis dan menjadi anak-anak Tuhan. Jadi saudara, meterai Roh Kudus itu bukan sesuatu yang main-main, tetapi merupakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa kepada setiap daripada kita. Bahkan di Perjanjian Lama, di Yeremia, di Yeskiel, bahkan di Perjanjian Baru di Ibrani 10 dikatakan bahwa aku akan memberikan pada bangsa Israel hati yang baru, di mana mereka akan mengerti mana yang baik dan buruk. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan akan mengubah saudara dan saya dengan apa? Dengan membuat kita tidak
sendirian, tapi membuat kita menjadi orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus, dihibur oleh Roh Kudus, dan itu membuat kehidupan kita tidak sama lagi, saudaraku. Karena apa? Meterai Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan banyak hal yang dulunya mungkin kita tidak bisa lakukan. Dulunya mungkin kita tidak mengerti bagaimana kita harus melakukan. Sama seperti Petrus yang dulunya adalah seorang nelayan yang kita tahu bahwa pendidikan tidak tinggi. Tapi ketika diurapi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus membuat Petrus bisa memberitakan Injil dan memenangkan 3.000 jiwa pada sekali khotbah. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau kita bisa berkhotbah dan memenangkan 3.000 jiwa dalam sekali satu KKR, saudara. Karena apa? Karena di Roma 8 ayat 1 dikatakan, ini saya bicara versi bahasa Indonesia dulu, terjemahan baru, dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat di King James Version dikatakan, there is therefore now no condemnation, tidak ada hukuman to them which are in Christ Jesus, yang ada di dalam Kristus Yesus, who walk not after the flesh but after the Spirit, yang berjalan di dalam roh tapi tidak berjalan di dalam daging. Jadi Roh Kudus itu merupakan meterai yang mutlak harus saudara dan saya nikmati ketika kita beriman kepada Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus, darah Yesus, dan kebangkitan itu membuat kita ditebus dosanya, dan kebangkitannya membuat kita mengalami kuasa kebangkitan. Kita bangkit dari maut, kita mengalami hidup baru. Tetapi itu tidak cukup, saudara. Bahkan Tuhan memberikan Roh Kudus untuk meterai saudara dan saya, menolong saudara saya, menghibur saudara dan saya. Dikatakan, barang siapa letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, kenakan kuku yang ringan. Tuhan mengatakan, karena apa? Untuk bisa kita ikut Tuhan dan mengenakan kuk Tuhan yang ringan, kita harus hidup bergaul dengan Roh Kudus, berjalan di dalam roh. Itu artinya hidup melekat dengan Tuhan. Karena hanya melalui kuasa Roh Kudus, saudara, kita sanggup untuk bertemu dengan Allah Bapa. Karena saudara dan saya adalah manusia yang fana, daging, di mana kita semua karena Adam jatuh ke dalam dosa, kita mengalami apa yang dinamakan dosa keturunan. Jadi kita lahir pun kita sudah berdosa. Dan ketika tidak ada yang menebus dosa kita, maka kita adalah tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, darah Yesus membasuh semua dosa kita, dan kuasa Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk bisa mengalami Tuhan, untuk bisa berjalan dan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Saudara, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ada satu kebenaran yang kita harus mengerti, bahwa untuk seseorang bisa bertemu dengan Bapa di dalam hadirat Bapa, itu harus melalui seorang imam besar. Dan yang dilakukan adalah pada waktu dia datang untuk ke bait Allah, untuk bertemu, berusaha untuk bertemu, menebus dosa, berusaha untuk mengalami hadirat Tuhan, bahwa dia harus membawa korban sembelihan. Dan korban sembelihan itu dibawa oleh imam untuk masuk. Imam akan masuk ke dalam ruang kudus di bait Allah. Dan di ruang kudus, saudara tahu bahwa ada 7 kaki dian yang selalu punya api yang menyala. Karena apa? Di dalam ruang kudus itu gelap, saudaraku. Tidak ada lampu dan atapnya tertutup, sehingga apa? Gelap gulita. Dan yang dinamakan 7 kaki dian itu harus menyala 24 jam. Karena tanpa itu maka ruang kudus akan sangat gelap. Dan setelah masuk ke dalam ruang kudus, maka imam itu akan membawa korban, imam besar membawa korban sembelihan, ya, masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk bisa bertemu dengan Bapa, untuk bisa membawa doa-doa kita. Tetapi puji Tuhan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah membasuh dosa-dosa kita, sehingga tirai yang membatasi ruang kudus dan ruang Maha Kudus sudah terbelah menjadi 2 dan terbuka, saudaraku. Tetapi untuk bisa masuk menemui Allah Bapa di dalam hadirat Tuhan, kita harus menyandang status sebagai imam besar. Dan untuk bisa menyandang status sebagai imam besar, maka kuasa meterai Roh Kudus harus selalu menyertai
saudara dan saya. Karena tanpa Roh Kudus yang memurnikan kita, membuat kita menjadi layak untuk bertemu dengan Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa ketemu dengan Bapa, saudaraku. Dan oleh karena meterai Roh Kudus yang kita imani, kita terima pada hari Pentakosta, karena saya percaya saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan hari ini, kita semua sudah mengalami Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah dimeteraikan penuh dalam kehidupan saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan. Saudara tahu Yohanes Pembaptis ketika dia sedang membaptis, dia mengatakan, saya membaptis saudara, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, huruf besar ya, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dikatakan, membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, saudaraku. Itu di Matius 3 ayat 11. Itu kata Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk menerima baptisan air. Nah, saya percaya saudara dan saya semua sudah menerima baptisan air. Bahkan lebih daripada itu, saudara dan saya sudah menerima baptisan Roh Kudus. Ya, baptisan api, ya nanti kita masing-masing harus melihat kehidupan kita, apa kita sudah menjalani apa belum. Tapi saya percaya hari Pentakosta adalah hari untuk merayakan pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan Roh Kudus itu diartikan adalah saudara dan saya mengalami baptisan Roh Kudus. Maka kita akan berjalan di dalam Roh, saudaraku. Berjalan dalam tuntunan atau pimpinan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Itu yang penting buat saudara dan saya. Karena banyak dari kita seringkali, mungkin bukan yang mendengar firman Tuhan hari ini, tetapi orang lain di luar sana, mereka ikut ke gereja, mereka datang ke gereja beribadah, mereka ikut agama Kristen, mereka belajar, bahkan banyak dari mereka yang mungkin sekolah teologi, mendapatkan gelar yang tinggi di teologi, tetapi mereka tidak mengalami apa yang dinamakan bergaul secara akrab dengan Tuhan, atau mengalami kepenuhan pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus atas hidup mereka. Bahkan seringkali mereka hanya mengandalkan logika atau pikiran. Ya tidak salah, semua orang dikaruniai Tuhan logika pikiran. Tetapi ketika Tuhan mengaruniakan lebih daripada itu pada hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus, maka saudara juga harus menggunakan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada saudara saya, yaitu penghibur yang lain, penolong yang lain, yang akan menyertai saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan selama-lamanya, untuk melindungi saudara, untuk menolong saudara, untuk memberkati saudara, untuk membawa saudara keluar dari permasalahan, mengalami Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya sedikit sharing, saudaraku. Memang kelihatannya urusannya kecil, tetapi saya memang punya satu kebiasaan untuk bergaul dengan Tuhan ya, melalui perenungan, melalui saat teduh, mungkin melalui kehidupan saya sehari-hari yang mungkin banyak yang menganggap, wah ini opo nih, sedikit-sedikit nyanyi ya, setiap hari di rumah nyetel lagu pujian, bahkan di kamar tidur, di kamar saya itu yang namanya lagu pujian itu 24 jam, saudara. Tidak pernah berhenti. Dan kami juga sering menyanyi-nyanyi, bersenandung, bahkan di ruang tamu saya nyalakan lagu pujian. Dalam kehidupan sehari-hari, saya berusaha untuk melihat apa yang Alkitab katakan, bahwa kita harus hidup melekat dengan Tuhan. Dan kita lihat salah satu tokoh di Alkitab yang melekat dengan Tuhan adalah Raja Daud. Dan kita semua tahu bahwa Raja Daud memuji-muji Tuhan 7 kali sehari, saudara. Jadi itu menunjukkan apa? Raja Daud bergaul dengan Tuhan melalui roh yang dimeteraikan, maka dia sanggup untuk bergaul dengan Tuhan. Demikian pula saudara dan saya, ketika kita punya kebiasaan atau kehidupan yang bergaul melekat intim dengan Tuhan, maka Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup saudara akan banyak berbicara kepada saudara. Mungkin cara Roh Kudus berbicara tidak sama. Ada yang mungkin mendengar langsung Roh Kudus berbicara, ada yang mungkin melalui penglihatan, ada yang mungkin melalui hamba Tuhan, ada yang mungkin melalui hikmat. Nah, baru-baru ini saudara, saya sedang memesan kaca untuk rumah saya. Itu ya banyak jumlahnya.
totalnya sampai 3,8 juta rupiah. Ya, untuk beli cermin 3,8 juta itu saya rasa bukan kecil ya. Ya lumayan memang enggak mewah sekali, cuman ya 3,8 juta bukan uang yang kecil untuk beli cermin. Tapi itu kami lakukan dan kami order. Dan ketika cermin itu selesai, Saudara, cermin itu mau dikirim ke rumah saya. Terus orangnya yang mengerjakan ngomong, ini cermin saya kirim dahulu, nanti beberapa hari atau besoknya baru nanti tukang saya datang untuk mengerjakan, untuk memasang. Langsung, saudaraku, saya diberi hikmat untuk menolak. Saya katakan, jangan mengirim cermin tanpa dipasang, karena saya tidak mau resiko cermin itu pecah. Karena saya mendapatkan satu hikmat bahwa cermin itu bisa pecah. Ya, memang cermin bisa pecah, cuman saya diberi satu pengertian bahwa ini kalau saya menangani dengan tidak baik, cermin yang saya beli ini bisa pecah. Maksudnya hati-hati. Akhirnya saya tolak, akhirnya tertunda itu bukan cuma sehari 2 hari. Kenapa? Karena begitu orangnya bisa untuk mengambil langsung memasang, beliaunya langsung ngambil, dan ketika mau memasang, cerminnya pecah, Saudara. Cermin yang paling besar yang nilainya sangat tinggi itu pecah. Dan untuk berikutnya mau tidak mau harus nunggu sampai orderan cermin yang pengganti pecah itu selesai. Dan ketika orderan pengganti cermin itu selesai, datang, ternyata yang mau masang ini sampai makan waktu berminggu-minggu baru bisa pasang. Dan ketika dipasang, Saudara, terakhir dipasang itu kemarin, cermin itu dipasang. Dan saya pulang dari kantor, saya periksa cerminnya. Ternyata cerminnya itu cacat, Saudara. Cacatnya bukan cacat apa ya? Itu cermin, Saudara, kalau tahu cermin mestinya kan mulus. Misalnya kalau sudah lama, biasanya ada bercak-bercak hitam yang kita katakan karat. Nah, itu karena apa? Cerminnya lama dan mungkin raksanya itu sudah enggak lengket atau gimana, atau kena pengaruh zat kimia sehingga dia bisa seakan-akan berkarat. Belakangnya itu cerminnya jadi kotor gitu. Tapi ini cermin baru, Saudara. Nah, kalau cermin baru berarti apa? Ini cacat produksi. Saya langsung ngomong sama yang saya pesan cermin. Ini Anda bisa klaim sama pabrik. Sebab kalau Anda enggak klaim sama pabrik, ini bukan kesalahan Anda, ini kesalahannya pabrik. Pabrik bikinnya salah. Terus dia ngomong gini, "Oh, sorry, saya enggak bisa klaim karena apa? Saya belinya lembaran sama pabrik. 1 lembar tuh saya potong-potong, saya jual." Berarti apa, Saudara? Berarti ketika saya menerima cermin, termasuk cermin yang pecah, itu cermin dari satu proses produksi yang cacat, Saudara. Jadi kalau proses produksi yang cacat, saya beli misalnya, terus dia ngomong saya potong harganya itu saya mau, nanti 6 bulan kemudian cermin itu yang aslinya bagus, baik, itu menjadi berlepotan. Istilahnya apa? Karatnya itu pasti di mana-mana. Karena apa? Itu proses produksinya yang salah. Jadi puji Tuhan, Roh Kudus ternyata juga menolong saya dalam hal-hal yang kelihatannya sepele dan kecil. Dan saya percaya, saudaraku, banyak sekali hal-hal dalam kehidupan kita yang mungkin kayak cari parkir ya, kepingin makan yang enak, tahu-tahu ada yang ngirim. Itu semua adalah pertolongan atau penghiburan daripada Roh Kudus yang telah dimeteraikan kepada saudara dan saya. Amin. Karena apa? Ketika Tuhan mengatakan Ia akan membaptiskan kita semua dengan Roh Kudus, ya, dengan melalui pencurahan Roh Kudus. Saudara tahu artinya baptis? Baptis itu bahasa Yunaninya adalah baptiso atau dicelup. Kita semua itu dicelup di dalam Roh Kudus. Berarti apa? Kita tuh menyatu dengan Roh Kudus. Jadi kehidupan kita itu betul-betul kayak intim. Kayak saudara tahu, saudara menyelam di dalam air. Nah, kehidupan kita ini seharusnya dengan gambaran dibaptis dengan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudusnya adalah kita menyelam di dalam Roh Kudus. Kita betul-betul hidup bergaul intim sekali dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya yang telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara tidak usah mencari keluar, saudara mencari ke dalam. Karena apa? Roh itu ada di dalam kita, saudaraku, bukan di luar. Bukan ketika saudara menyanyi di gereja, wah, nyanyian saudara sampai nangis, saudara sampai golong koming, ya istilahnya bahasa Inggrisnya, terus Roh Kudus baru turun. Enggak, saudara.
Roh Kudus sudah ada dalam kita. Tetapi kita bisa merasakan kehadirannya ketika kita betul-betul dengan satu kerinduan yang luar biasa. Kita cari wajah Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan bermanifestasi. Terutama ketika saudara melayani, saudara memberitakan Injil, memberitakan nama Tuhan. Maka kuasa yang ada dalam Roh Kudus atau dunamis itu akan membuat saudara mampu melayani seperti Petrus. Petrus berkhotbah, dalam sekali khotbah, sekali KKR 3.000 orang bertobat. Belum kita bicara mengenai karunia kesembuhan yang dilakukan oleh Petrus. Petrus dikatakan bahwa dia berjalan dan bayang-bayang jalannya pun bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu adalah hal-hal yang untuk manusia biasa mustahil untuk kita lakukan. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya melalui Pantekosta, maka kita akan sanggup untuk menjadi saksi Tuhan. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria maupun sampai ke ujung dunia. Karena kuasa itu sudah dimeteraikan di dalam kita. Amin saudaraku. Satu-satunya jalan adalah untuk kita memberi makan, ya. Istilahnya kalau rohani itu memberi makan kepada roh kita, roh Tuhan yang telah dimeteraikan dalam hidup kita. Kita memberi makan melalui perenungan firman Tuhan, melalui saat teduh, melalui puji-pujian, dan melalui ibadah saudara dan saya. Ya, ibadah itu luas. Ya, di Matius 6 dikatakan memberi pun itu juga ibadah, saudara. Berdoa itu juga ibadah. Ya, berpuasa itu juga ibadah. Jadi ketika kita melakukan semua itu dan kita hidup berjalan di dalam roh, ya, tapi tidak hidup menuruti daging, maka kita akan lepas dari penghukuman. There is no condemnation. Tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang berjalan, bagi orang di dalam Kristus Yesus dan berjalan di dalam roh, tidak di dalam daging. Mari kita renungkan makna Pantekosta. Sudahkah kita mengalami itu? Dan kalau belum, bagaimana kita bisa mengalami itu? Jangan lupa, saudara, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Kita tidak usah cari ke gereja keluar, tapi gereja yang dimaksud adalah gereja tubuh kita sendiri. Karena tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah berdiam di baitnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hadiah yang tidak ternilai yang telah Engkau berikan kepada setiap daripada kita yang beriman kepadamu, yaitu meterai Roh Kudus. Melalui hari Pantekosta, Engkau mengingatkan setiap daripada kami bahwa Roh Kudus-Mu telah ada di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu telah ada dalam bait Allah-Mu, yaitu setiap kami orang yang percaya. Dan biarlah melalui kuasa Roh itu Tuhan, Engkau akan membuat kami berjalan di dalam Roh, hidup di dalam Kristus Yesus, beriman kepadamu, memberitakan Injil, menjadi saksi-Mu Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan kami mengucap syukur. Dan biarlah berkat yang Kau berikan kepada setiap daripada kami bisa kami pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.